Hebat. Maju. Halo Sobat Bonsai Senusantara. Ya, jadi penggemar channel Suka-Suka yang saya cintai, jumpa lagi pada hari ini. Nah, di sini kita ada kedatangan sahabat kita yang dari Rote, Ya, NTT. Salam kenal dulu. Dan Om siapa? Yudi. Om Yudi. Ya. Om Yudi luar biasa nih, jauh-jauh nih. Ya, Dari Rote ya. Dari Rote. Dengan semangat membara main bonsai ini. Main bonsai. Ya. Gimana kabar? Sehat semua? Kabar sehat. Titip salam juga dari teman-teman pecinta bonsai di Rote. Buat Pak De. Ya, terima kasih. Ya. Apa nih anunya bisa nyampe di sini nih? Tujuan utamanya ialah kita kan cuma ketemunya di YouTube. Bisa lihat di YouTube. Nah, kebetulan ada tugas di Bali, saya sekalian mampir, sekalian belajar, mau belajar tanya-tanya ke Pak De, bagaimana sih bonsai itu ke depannya, Ya, benar. lebih khususnya The Max. Nah, itu. Jadi ya, nah teman-teman, jadi di sini kita akan berbagi dengan teman-teman khususnya saudara kita di Kupang ya, menyeluruh karena Rote ini setahu saya bagian dari Pulau Kupang. Ya, Ya, kecamatan ya Rote ya? kita terpisah dari Kupang, Pulau Rote. Ya, itu dah terpisah dia. Kabupaten. Kabupaten ya? Kabupaten Rote. Ya, bagian dari Kupang kan? NTT. NTT ya? Karena kita Maksudnya sudah NTT ya? kabupaten sendiri, ya. Oh, udah kabupaten sendiri ya? Ya, kabupaten. Itu udah kabupaten sendiri di Rote. Nah, ini sahabat kita datang luar biasa jauh-jauh. Nah, di sini kita mungkin akan bincang-bincang dikit terkait dengan bonsai ya. Ya. Apalagi yang ditanyakan program The Mac. The Max, ya. Nah, untuk perkembangan bonsai di sana gimana, Om? Kebetulan kita di Rote itu baru memulai tadi, memulai. Cuman ya teman-teman punya semangat yang tinggi, punya semangat yang tinggi tentang bonsai. Nah, kita melihat juga prospeknya ke depan itu The Max itu sangat antusias. Nah, jadi mungkin sekalian kita kesini, kita mau sekalian tanya Pak De di pusat itu posisinya sebenarnya seperti apa? Oh gitu. Ya sekalian kita berbagi buat teman-teman kita semua. Yang jelas Om Yudi kan tanya nih, kebetulan saya posisi sekarang di pusat itu sebagai Ketua Kominfo. Ya, jadi bagaimana tugas kita di Ketua Kominfo itu bisa memberikan informasi yang terbaik terkait dengan kemajuan bonsai senusantara, khususnya di wilayah Indonesia semua ya. Karena juga cabang sekarang kan udah dari Sabang sampai Merauke. Kalau nggak salah kemarin mohon izin dari Pak Ketua Umum diumumkan kita udah ada cabang sekarang 260 cabang. 260 cabang. Seluruh Indonesia. Ya. Nah, termasuk mungkin di Rote Ranting ya. Ranting Termasuk ya. masuk. Kalau ketua cabangnya di mana? Di Kupang. Cabangnya kita masuk Kupang. Oh ya, keren. Pak Budi kalau nggak salah ya. Pak Budi Setiawan. Ketuanya. Ya. Salam Pak Budi. Salam Pak Budi. Pak Budi semangatnya luar biasa nih. Beliau Kalau bisa salah satu yang membuat kita semangat. Main Beliau bonsai. datang menginspirasi kita untuk bonsai. Iya. Ya sekarang jalan kita nanti jelaskan. Ayo sambil lihat pohon ya. Boleh, Pak De. Asik. Ya. Nah, teman-teman, jadi tadi Pak Yudi tanya terkait dengan program The Mac itu, memang target kita memperkenalkan bonsai itu lebih meluas. Ya. Karena di sini kan program The Mac itu kan pohon kecil, Mas. Ya. Jadi itu khusus ya 30 cm ke bawah. Nah, jadi di 30 cm bawah pun kita udah kembangkan lagi. Jadi 30, bentangannya 1 meter. Tujuannya apa? Ya, tingginya di bibir pot itu 30 cm sampai ujung. Nah, ini. Kalau bentangannya itu 1 meter. Kenapa? Karena teman-teman berkreasi itu biar lebih bebas tentang grouping, ya, wrap segala macam gitu loh. Kan bentangannya kalau pendek sekali kan 30 cm kan. Kalau nggak salah kemarin awalnya kita di 80 ya, The Max? Bukan, bentangannya 1 meter. 1 meter. Bentang kasuta tingginya 30 cm. Nah, terkait dengan yang dilombakan kemarin itu kan prospek, Pratama, ya, Madya. Jadi utama belum. Nah, mudah-mudahan tahun ini bisa. Karena kita kan ini event The Mac kan baru diselenggarakan 2 kali. 2 kali. Nah, ini pun program ini tidak menutup kemungkinan bisa juga dilaksanakan di luar Bali. Nah, kenapa? Karena The Mac ini milik bersama. Benar. Karena saya lihat juga antusias perkembangan pohon kecil kan besar, banyak sekali. Terutama ada yang di Jawa Tengah ya, terutama. Jawa Tengah, Malang itu kalau kemungkinan Pamnas bisa di sana, peserta bisa gila, bisa tembus bisa 2.000.
Sebelum Nah. kita melihat apa koleksinya Pak De, mungkin saya mau ini dulu Pak De. Misalnya kita rote mau mengadakan, Oke. bisa tidak kira-kira Pak De? Oh, bisa Nah. saja. Jadi gini, maksudnya Pamnasnya. Oh, Ah. bisa aja, enggak masalah. Jadi kalau untuk meningkatkan itu, kita akan lihat juga kapasitas kemampuan kita di ranting atau Ya. di cabang ya. Siapapun boleh. Artinya sepanjang di sana itu mampu, terutama terkait dengan peserta, dengan apa? Karena itu berpikir dengan biaya kan. Ya. Nah, kalau tidak itu bisa mengadakan paham, bisa juga runtuh. Jadi runtuh itu lokal. Jadi Lokal, ya, lokal itu tak lain adalah target kita untuk mengenalkan ke masyarakat kita, terutama penggemar bonsai kita. Runtuh dulu itu biasanya runtuh dilombakan itu ada prospek, ada regional, ada pohon jadi. Jadi pohon jadi ini bisa bebas juga. Artinya bagaimana panitia bisa mengemas ini untuk mengenalkan ke para penggemar kita. Nah, yang jelas The Mag kita akan rutin, kita berusaha dengan setiap tahun akan diselenggarakan, meskipun tidak di Bali saja, bisa juga diselenggarakan di luar Denpasar. Kenapa? Karena kembali saya jelaskan sudah The Mag ini milik bersama. Ini sebuah branded. Ya, tentunya harapan Pak De dengan adanya The Mag ini bermanfaat dengan masyarakat luas. Karena ingat, bonsai The Mag lah bonsai yang simple, praktis. Tapi punya nilai loh. Kualitasnya luar biasa. Kan gitu ya? Ya. Itu rencana di sana mau nyelenggarain apa? Kita rencananya Road, pameran. Road to the Mag. Road to the Max. Road to the Mag. Ya. Wah. Tapi mungkin ya. Luar biasa. Road to the Mag mau diselenggarakan di Rotel luar biasa. Ya, mungkin Iya. nanti di dalamnya ada tarung bebas juga. Boleh, kemas saja. Ya. Karena sasaran kita, kalau ada Road to the Mag itu, kita lebih mengenalkan bonsai itu lebih mendalam. Mendalam itu lebih luas. Terutama di golongan anak-anak SD, SMP, SMA, pelajar lah. remaja. Kenapa? Karena bonsainya kecil, simpel. Jadi mereka menyangkau aja udah bisa punya bonsai. Gitu loh Mas Yudi. Jadi target ke depannya itu mungkin Mas Yudi saya yakin peserta biar banyak. Betul nggak? Ya. Terus kalau kita nggak pupuk dari kecil dulu, makanya ada istilahnya kita kalau nggak kenal kan nggak sayang. Kenalin dulu bonsai ke masyarakat, lama-lama dia akan sayang edukasi. Otomatis penggemar lebih banyak dan akan meluas. Masuk? Masuk. Nah, itulah. Jadi kalau The Max adakan di luar Indonesia, di luar apa? Di luar Bali, tidak dituntut juga harus doorprize rumah. Silakan. Ya. Tergantung panitia karena permintaan peserta teman-teman. Jadi The Max target kita memang setiap tahun akan diselenggarakan. Dan memang ada pertanyaan dari teman-teman, bisa nggak adakan di luar Bali? Oh silakan, bagi panitia yang mampu. Kita akan registrasi, kita akan setujui, yang penting semangat. Karena PBI selalu jahe mas selalu. Ya, Ah, jahe mas luar PBI. biasa. Ya. Oke, kita sering-sering lebih lanjut, apa lagi? Nah, apa-apa yang bisa kita bantu nih? Jadi pada itu ada pohon kecil-kecil lumayan mas. Ya, The Jadi Mag untuk ya. The Mag pohon kecil ya kayak ini. Nih, satigi nih ada di Satigi. sini. Ya. Nah, kayak satigi di sini nih. Jadi ini waru ya. Nah, nih ada Luar sedih biasa, ini. Ini ukuran 30 cm. Di bawah 30 cm. 30. Iya. Jadi di rote itu kita bisa lebih mengenalkan lebih mendalam ke teman-teman terkait dengan konsep. Ya. Ya, kalau memang kita tanamkan The Mag ini kan bonsai yang simpel lah. Ya. Nah, tapi nilai jualnya ada. Ya. Nah, ini. Terus kalau Mas Juli pilih yang mana nih kira-kira? Ada 3 ini. Kalau dari 3 ini saya lebih memilih yang ini Pak. Kenapa? Mungkin yang pertama dari proporsional keseimbangan Ya. dapat dia sudah. Oh, Cabang terus? pertama, cabang kedua. Nah, Ya. Ukurannya sudah lebih proporsional. enak ya? Ya, lebih enak. Gitu. Ini udah pinter nih saudara saya nih milih pohon. Sambil belajar Pak De. Ini udah pintar saudara saya nih. Jadi beliau ini sudah bisa memilih yang mana pohon akan bisa pakai kontes, mana enggak. Sebenarnya pohon sih semua bisa pakai kontes. Cuman kalau punya konsep lebih jelas kan lebih bagus. Kalau di sana dominan pohon apa? Kita endemiknya Santigi. Oh, sedikit boleh. Kalau beringin gimana? Beringin lumayan banyak, tapi memang kalau rote itu terkenal dengan Santiginya. Oh, sedikit ya, karena pinggir pantai ya. Ya. Kalau ke sana itu Kebanyakan keluar kan orang taunya mungkin Sumba, Sumba atau ini, tapi memang rote endemik Santigi. endemik sedikit ya. Daunnya kecil juga sama. Daunnya kecil. Di karang ya. Karang. Wah, luar biasa. Terus kalau kita ke rote itu transportnya naik apa? Pesawat. Transportasinya bisa pakai pesawat, bisa pakai laut juga. Tapi kalau lebih simpelnya naik apa? Simpelnya naik pesawat. Tapi biayanya besar ya. Biayanya lumayan. Karena beliau juga tugas di bandara saya. Oh gitu. Siap, Pak. Tapi kalau biayanya lumayan Ya. mahal juga ya. Ke sana ya. 700. Untuk ke Kupang rotenya. Berapa? Cuma ada satu.
Sekarang 700-an. Kalau dari Bali ke Kupang, Bali ke Kupang 1 juta, paling mahal 1,5. 1,5 paling mahal. Itu pesawat apa? Kita pakai Lion. Oh, ya ya. Wah, kita bisa simpel nih terbang ke Kupang nih. Apalagi di sana ada in contest ya. Ya. Nah, ini kalau terkait dengan pohon beringin kita ada kayak gini, Mas. Jadi konsep itu lebih kita kenalkan teman-teman kita itu artinya yang punya konsep betul-betul konsep jelas. Yang punya ke depan punya nilai lah. Nilai jual. Karena kita kan investasi di pohon. Sama-sama belajar, paham. Dan kalau bisa sih jangan sedikit tok di sana. Siap, Harus kembangkan yang siap. lain. Waru juga Kita kan bagus. pencinta bonsai, bukan pencinta santigi. Asik, Memang harus semua. benar. Memang kita masih masalah koleksi karena kita juga baru memulai. Masih untuk jenisnya masih sedikit yang kita punya. Ini ada sancang di sana, ada beringin, ada santigi. Oh gitu ya. Kalau sistem pemupukannya pakai apa di sana? Pakai rendaman kotor kambing juga sama? Kita pakai kotoran kambing, tapi rata-rata kita belum pakai rendaman. Kita langsung. Oh, jadi kalau pupuk yang apa ya? Artinya benar-benar natural ya, artinya tidak zat kimia ya. Jadi kalau kita juga di sini pakai rendam kotoran kambing. Jadi kotoran kambing itu kita rendam ya. Jadi kita hindarilah kimia itu lebih dikecil lah. Karena ini kan bonsai jadi hidupnya dia di pot nanti. Jadi risiko juga mungkin akar busuk atau apa. Saya juga lebih cenderung ke rendaman kotoran kambing. Jadi rendam kotor kambing saya nggak campur apa-apa. Rendam kotor kambing yang kering ya. Jadi kotoran kambing yang kering sahabat bonsai kita rendam. Jadi akhirnya kita serok pakai siram. Nah itu pun rutin nggak masalah. Bisa seminggu 2 kali, 3 kali. Nah, untuk santigi sendiri Pak De, kita walaupun kita di sana endemiknya santigi, tapi kita rata-rata masih kurang, kesuburannya masih kurang. Nah ini kita pengen tahu nih Pak De, kira-kira Asmokot rahasianya. bisa. Asmokot. Intinya kan rahasianya pohon subur itu kan rutin ganti media. Artinya kita harus tahu kan sering dekat dengan pohon nih. Ya. Ada waktunya feelingnya itu harus diganti media. Karena kalau akar udah penuh kan susah juga Mas. Tuh, ini. Kita memang di sana kesulitan. Kalau di sini saya lihat banyak pakai pasir malang. Nah, benar. Nah, pasir malang. Jadi media kita khususnya di sini saya di suka-suka nih dominannya kita pakai pasir malang. Campur dengan sekam bakar. Dan isi tai kambing dikit lah. Nah, karena dicampur itu kan otomatis kan dia kalau hidup di tanah kan perlu ada unsur tanahnya itu. Mungkin kita berharap juga dari kotoran kambing itu kan dari rumput kan dimakan sama dia berubah jadi humus. Untuk media pasir sendiri Pak De, mungkin karena kita di sana kesulitan pasir malang, kira-kira ada alternatif lain? Ada selain pasir sungai bisa. pasir sungai. Bisa. Kalau sedikit pasir laut. Pasir laut. Pasir laut yang diayak. Iya. Cari yang halus lembut. Ada pasir putih sana kan? Pasir putih. Pasir putih kan itu ada pasir mutiara. Ya. Yang putih itu kan kalau diayak kan jadi pasir mutiara. Itu pakai media sandigi bagus. Bagus banget itu. Siap Pak De. Tapi kalau yang untuk apa? Untuk pohon lain saya nggak tahu ya, atau direndam dulu karena kan pasir itu Pasir. kan. Pasir Garam. garam kan. Iya. Nah itu kalau coba rendam aja coba. Kita bereksperimen lah. Siapa tahu kalau belum mencoba kita nggak berani bicara bisa dan enggak. Tapi kalau eksperimen dicoba saya akan bisa. Karena memang kalau sedikit bagusnya pasir putih itu. Kalau ada di sini kan nggak ada. Kata paksa kita pakai pasir malang. Contoh nih di Kenarok yang ada di Sumbawa. Itu kan pasir laut dipakai itu, Pasir yang putih. putih. Keren tuh Mas Ari itu. Wah. Pasir putih dicampur sekam sama juga sama kotoran. Sekam dikit aja, kotor kambing dikit aja. Karena dia pasir putih itu udah mengandung vitamin, udah ada zat-zat gizinya dia. Karena kan ada kerang, pecah-pecahan kerang koral, Iya. kerang-kerang itu kan, Iya. koral itu kan mengandung protein lumayan besar juga itu kayaknya. Karena kalau pada lihat ya dari proses teman-teman subur, luar biasa ada pasir putih. Coba lihat lagi mana yang mau nih. Sambil lihat-lihat. Nah kalau ini priknya kecil dulu ini, dari kecil segini Mas. Ya. Nah ini prik itu. Nah, kalau ini berapa tahun nih Pak De? Oh ini Berapa lama? di pot sudah 8 tahun. 8 tahun luar biasa. Di pot saja. 8 tahun pohonnya. Dari segini, dari kecil. Jadi memang dalam bonsai ini yang pasti kita harus bersabar ya Pak. Ya, ini nih ipriknya nih. Nah, jadi sampai besar segini, Mas. Besar ini kan akar sulurnya yang kita pakai. Besar jadi. Gimana iprik ada di sana?
Iprik ada. Nah, kembangkan bagus. Tapi kalau iprik, usahakan cari yang lembut, yang halus. Jadi proses untuk besar itu lebih cepat ya. Kalau ya kan ada jenis iprik kan banyak. Nah, keren. Mana lagi? Ini bukan antinya. Luar biasa ini. Kenapa ini? Oke, antinya. Nah, ini salah satu Chianti yang kita punya. Ini prosesnya kalau nggak salah ya, udah ada 6 tahunan kayak. 6 tahun per 5 tahun itu. 6 tahun di tangan Pak D. Mungkin Iya, sebelumnya lagi. dari bahan. Oh, dari bahan. Iya. Jadi ini dulu nggak ada nih mas. Ini patah dulu nih. Ini kan sambungan ada nih. Dulu patah hilang ini. Jadi program ulang. Habis itu ini masih kecil. Ini baru jangan dipotong kita. Ini masih kecil. Ini pun dulu pohon ini tinggi segini. Jadi kita potong penggal. Nah ini ada bekas potongnya. Itu doh. Kita penggal. Saya penggal sendiri. Karena terlalu tinggi dia. Kurang enak dengan lingkaran batang segini ini. Nah, ini lingkar batangnya Chianti ya ini ya. Ini coba kita lihat ya. Lingkaran batangnya ini sudah mencapai hampir 58. 58 lingkar batangnya. Nah, dengan karakter seperti ini. Nah, jadi ini programnya dari bahan. Jadi kita beli, memang ada kecil-kecil tapi belum sematang begini. Ini udah siap tampil, siap kontes. Gimana kira-kira? Luar biasa Pak D. Hah? Luar biasa. Nah, ini baru naik pot nih baru sekitar 6 bulan mas. Di ground ya. Ya di ground di bawah di pot besar aja. Ya. Di pot besar aja. Groundnya ini bisa diputar mas. Tuh. Tuh. Ya, senang tertarik? Senang tertarik. Ini keren pohonnya. Nah, dulu sudah pernah base stand pohon ini. Pohon ini di Di prospek. di prospek. Jadi saat ini belum pernah keluar. Harapan Pak De juga kedepannya bisa berkompetisi. Ya. Nah, jadi berkompetisi karena juga salah satu gaya favorit Pak De juga. Karena di sini Kade sengaja itu kan biar ada dari Chianti ada, Ulmus, Ya, bagus. Beringin, Iprik, Sandigi apalagi kan. Nanti apa lagi? Nah, ini dah. Kan saya bilang. Ini udah lama prosesnya. Ada 6 tahun kalau nggak salah. 6 tahun 7 tahun. Nah. Kurang lebih segitulah. Jadi udah mulai matang dia nih. Tadi ada anting putri. Mana? Ini anting putri. Ini anting putri mas. Ini ada cokan juga anting putri saya satu. Nah itu yang di depan, di cokan ini. Cokan ini anting putri. Oh, ini anting putri. Anting putri ini Pak De, medianya lagi Pak De. Hah? Kali lagi ke media. Kita Kok media? ya, Kalau saya menggunakan media di sini anting putri pakai pasir malang aja. Ini pasir malang aja mas. Ayo Dik. Nah, cuman sesuaikan juga. Biasanya kalau anting putih itu kan kadang kan kuning dia. Biasanya mungkin asamnya medianya bisa dicampur dengan ini kapur dolomit itu loh. Kan kasih tabur agar asamnya biar nggak terlalu tinggi. Nah ini subur dia, bagus pohonnya. Ini cokan kayaknya mas. Satu-satunya anting putih cokan yang saya punya ini dari bahan juga. dari bahan. Ya ini belum ada nih semua. Yang ada kan cuma ini sama ini, yang lain belum. Ini kecil-kecil semua. Nah ini proses anting putih satu. Jadi salah satu cokan ini yang kita punya. Proses dari bahan. Nah, jadi kalau bahan itu kita proses, minimal ilmu yang kita dapat tuh bagaimana kita mengenal pohon itu lebih dekat, mendalam dalam sebuah proses. Terutama di media kita tahu media apa yang harus kita pakai, pupuk, ya kan? Ya. Terus prosesnya berapa tahun. Itulah kebanggaan kita di bonsai. Proses itu yang luar Proses biasa. yang Nah, itu yang dari studio. Makanya teman-teman yang seluruh Nusantara yang Menurutnya berkunjung betul-betul. ke Bali, silahkan mampir ke studio sambil kita bincang-bincang. Ya. Kan terkait proses pohon, karena dari bahan sampai pohon jadi pun ada. Termasuk pohon besten pun sudah ada di sini. Salah satunya Ulmus sudah berapa kali besten ya. Itu Chianti juga, Sandigi juga sudah besten. Ya itu rata-rata pohon kita proses dari bahan. Ulmus pernah rusak dia. Terus kita kemas, rapikan lagi. Sudah sampai berapa tahun ini ya. Ini baru dia mulai ini ya, Pak. Mulai rapi Ulmus ini.
Nah, ini jenisnya ilmu mikro. Ini mikro ini. Jadi besar segini udah termasuk jarang. Jarang. Artinya kalau pohon ulmus jadi saat ini sih belum jarang kita lihat ya. Apalagi yang udah berprestasi. Kalau ini udah pohon udah prestasi. Nah kita ini pasang kawat baru, kita arahkan lagi ulang. Karena ada sempat ada perubahan dikit ya, karena ada sempat insiden juga kemarin. Angin kencang, jadi ada harus kita benahi lagi. Nah tapi pohonnya udah mulai keren, udah lengkap ya. Nah, ulmus. Kita sering putar-putar pencahayaan biar biar kena semua, biar arahnya biar. Ya. Jadi pohonnya udah bisa gimana? Keren? Keren. Asik. Asik. Nah, ini santigi nih Pak De. Yang mana nih? Ini Apa ini kan? ini berapa tahun sudah Pak De? Kalau ini sudah 8 tahun, hampir lebih ya 8 tahun. Mungkin mendekati 9 tahun. Sendigi kendalanya kan begini, kalau sendigi udah lama, otomatis perantingnya itu akan menimbulkan permajaan. Ya ini udah lama pohon ini profilnya YouTube. Nah ini dari bahan nol, saya proses sampai sekarang kondisi seperti ini. Bahan mana nih Pak De? Hah? Sumba ya? Sumba. Sumba. Nah ini proses dari bahan, dari nol. Nah ini harus rutin semprot air apa? Air laut. Air laut. Ini habis syukur nih. Kemarin Penyemprotan air laut itu berapa lama? Nah, berapa? Seminggu 2 kali, Seminggu tapi 2 kali. tipis atau seminggu sekali boleh. Kalau pohon jadi usahakan seminggu sekali atau sebulan sekali. Nah, karena biar nggak terlalu tebal dia. Ya. Kalau secara rutin ini tebal sekali nanti, kan kasihan. Kebung-kebung dia nggak bagus kelihatan. Kita atur ritmenya tuh. Air laut murni atau dicampur Pak De? Saya air laut murni. Murni apa? Saya nggak campur, jadi air laut murni saya pakai. Ya. Kalau campur, nggak pernah sih. Saya murni air laut. Biar ini simpel juga. Jadi prosesnya ini pohon kecil-kecil masih banyak ya. Ya, Demek ya Pak De? ya ini pohon-pohon demek ini sancang. Sancang ini. Nah, untuk sancang sendiri Pak De? Kenapa? Nah, untuk proses untuk merapatkannya itu Pak, kita pruning ya? Rutin aja pruning, rutin juga pemupukan dan media antisipasi. Biasanya kalau media itu kan cepat sekali dia akar tuh merajalela, jadi media cepat habis. Ya. Nah, antisipasi di Pruning sana akar juga. bisa disemprot aja, kurangi akar pecah-pecah dikit, Ya. tanam lagi. Biar nggak stres dia. Nah, seperti ini sancang ini. Oh. Simpel aja sebenarnya sih. Yang penting kita pengawasan rutin itu. Ya. Yang kayak seperti ini mas. Kita harus ada ya telaten ngawasin pohon. Makanya pohon itu kalau bisa dekat dengan kita tinggalnya, nggak jauh. Artinya kita lebih gampang ngawasin. Kalau untuk pupuk daun pakai atonik aja. Atonik semprot. Ya seminggu sekali atau 2 minggu sekali boleh. Kalau bisa seminggu sekali biar untuk merangsang juga kan pertumbuhannya dia. Tapi yang paling rutin tuh harus muter. Jadi teman-teman pohon jangan dibiarkan satu sisi aja. Ya. Jadi dampaknya bisa seperti ini. Ini karena kesibukan kemarin aja. Oh, iya. Selain keluar daerah. Jadi nggak sempat muter-muter ini. Cahayanya biar Ya harus dapat. Nah ini kita ada proses waru juga, Mas. warlock. Sandigi ini waru. Ini waru Taiwan. Oh, Taiwan. Ya. Waru Taiwan. Nah jadi, nah ini mungkin buat teman-teman juga bisa. Jadi kita diprogram di pot. Dulu memang programnya di bawah. Kita ambil batang ini. Ada kontennya nih kok dari bahan. Ya. Dari proses segini ada. Sebesar gini kan. Ada ini ya di YouTube. Nah ini karena sudah ada posisinya akar, batang kita pindahkan ke pot. Jadi kita program di pot. Ya. Tujuannya apa? Ya mencari kematangan akar ini. Kematangan ya. Nah kalau kita programnya di ground bawah, susah mendapat akar seperti ini, matang ini nanti. Nah kayak begini. Dan selalu kita arahkan. Nah kayak ini kita arahkan ke sini, tarik. Nah, kayak ini kan akar yang begini, tarik aja ke arah. Nah tujuan kita mencari ketuaan ini dan ketuaan akar ini, kematangan. Karena program di pot. Nah untuk main cutting, nah ini kita los dulu. Ini los dulu. Kalau dirasa udah cukup, nanti kan udah nanti ini potong. Ini juga potong. Ya potong terus. Main cutting ini mas. Baru simpel kok programnya. Nah ini sedikit jenis ini Sumbawa. Sumbawa. Sumba, bukan Sumbawa, maaf.
Ini sumbang. Ini daunnya lumayan subur ya. Nah, kalau ini kurang percaya. Kurang percaya. Ya, nanti tinggal jemur aja. Jadi ini jenisnya lumayan bagus daunnya. Jadi daunnya kecil ya. Luar biasa Pak. Sip. Nah, ya sahabat bonsai, itu kita tadi bincang-bincang dengan Mas Yudi. Luar biasa. Intinya terima kasih udah datang. Terima kasih Pak De. Sukses selalu, program The Make tetap jalan ya di daerah-daerah masing-masing. Ya. Teman-teman silahkan tingkatkan UMKM di bonsai kecil ya. Ya. Nanti semoga saya bisa berkunjung dan datang sendiri. Ya, mungkin ada sedikit himbauan Pak De dari Apa Pak De buat teman-teman di Rote, Rote, khususnya pencinta bonsai, penggemar bonsai di Rote biar bisa. Ya, teman-teman, sahabatku tercinta yang ada di Rote khususnya Kupang pada umumnya ya. Jadi kita semangat, bagaimana kita berinvestasi di dunia bonsai. Jadi menabung, Mas. Mari semangat, dan sudah terbukti saya sendiri juga investasi pohon yang lumayan. Terus terutama yang teman-teman datang studio ke Bali, silahkan mampir. Intinya semangat berbudidaya. Karena The Make selalu menunggu. Luar biasa. Ya, luar biasa Pak De. Semangat ya, saya tunggu. Ya. PPBI Jahema. Jahema.